Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumin la raiba fiha wa ba'd. Alhamdulillah, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-269, yaitu At-Tafakkur fi azimi makhluqatillah. Itu bertafakkur, berfikir atau memikirkan tentang keagungan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, tafakkur artinya, kata para ulama, anal insan yu'malu fikruhu fil amri hatta yafsila fihi ila natijatin. Waqad amara Allah ta'ala bihi wa hassa alaihi fi kitabihi lima yatawassalu ilaihi al-insanu bihi minal matalibil aliyati wal imani wal yakin. Tafakur artinya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarah Riyadhus Shalihin di jilid 1 halaman 576. Itu artinya seseorang menjadikan fikirnya beramal pada suatu perkara sampai kepada sebuah natijah, sebuah hasil yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga dianjurkan di dalam Al-Qur'an, yang mana dengan bertafakur tersebut seorang akan mendapatkan atau sampai pada sesuatu yang diinginkan, yaitu al-iman wal yakin. Itu al-iman wal yakin. Sehingga dengan tafakur kita akan bertambah keimanan, akan bertambah keyakinan. Ya, ini salah satu cara bagaimana supaya memperkuat, menjadikan iman atau al-yakin itu sabat, menetap di dalam hati kita dengan cara memperhatikan keagungan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan keagungan makhluk ini menunjukkan pada keagungan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Idzamul makhluk yadullu ala idzamil khaliq. Keagungan makhluk itu merupakan tanda keagungan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca 2 ayat saja yang sebenarnya banyak dalam masalah ini. Kita baca 2 ayat dari Al-Qur'an. Yang pertama dalam surat Saba ayat 46. Yang kedua dalam surat Ali Imran ayat 190. Yang pertama dalam surat Saba ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama a'izukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada tsumma tatafakkaru." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya aku memberikan mau'izah kepadamu dengan satu mau'izah, satu nasihat saja, itu antaku mulillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Itu jika engkau mendirikan salat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, berdua ataupun sendirian, kemudian kalian bertafakkur. Bertafakkur. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada manusia seluruhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, linnas, kepada manusia seluruhnya, "Innama a'izukum biwahidah." Sungguhnya aku memberikan kepada kalian mau'izah, dengan satu mau'izah saja, dengan satu nasihat saja, yaitu antaqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Itu engkau melakukan ketaatan dengan cara salat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dengan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian sudah melakukan salat tersebut, kalian berpikir. Kalian berpikir apa hasil natijah dari salat tersebut? Apa hasil natijah dari bentuk ketaatan yang telah kita lakukan? Ya, yang
ambil contoh di dalam ayat ini adalah sholat contohnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya wasta'inu bis sabri was salat, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimis salata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka berpikir setelah salat, apakah salat yang telah kita lakukan itu menambah ketaatan, menambah kekuatan iman, dan menambah amal soleh atau tidak? Apakah salat yang kita lakukan itu telah mencegah perbuatan buruk dan mungkar atau tidak? Kalau ternyata kita sholat masih suka melakukan maksiat, ya berarti tidak bermanfaat sholatnya. Ya STMJ, sholat terus, maksiat jalan, ini salah. Berarti sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, barometer ibadah yang telah kita lakukan, tanda ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat amal setelahnya. Kalau diikuti dengan amalan ketaatan berikutnya, maka itu tanda amalan ketaatan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya ternyata setelah melakukan amal soleh diikuti dengan maksiat, itu tanda tuh amalan soleh yang sebelumnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para sahabat, kalau gundah gulana, ya ada masalah, Nabi SAW segera sholat. Sebagaimana disebutkan, annahu kana idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan juga disahihkan oleh Syalbani dalam Jami'us Sahih, Nabi SAW jika ada gundah gulana, ada pikiran, ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran Nabi SAW, Nabi SAW segera melakukan sholat. Nabi segera melakukan sholat. Iya, dari ayat ini kita bisa ambil faidah. Yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan mau'izah, memberikan nasihat kepada manusia melalui lisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, agar hendaknya kita bertafakkur setelah melakukan ketaatan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, annahu yanbaghi lil insan idza qama lillahi bi amalin an yatafakkara madza fa'al fi hadzal amal. Hal qama bihi 'ala al-wajhi al-matlub wa hal qassara wa hal zada. Wa madza hasala lahu min hadzal amal min taharatil qalbi wa zaka'in nafsi wa ghairi dzalik. Sepatutnya bagi seorang jika dia melakukan sebuah amalan ketaatan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, an yatafakkar, dia berpikir, madza fa'al fi hadzal amal, apa yang telah dia lakukan pada amalan tersebut. Apakah dia telah melakukan amalan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya atau belum? Apakah dia sudah sholat seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW atau belum? Apakah dia berwudu sudah seperti berwudunya Nabi SAW atau belum? Padahal ya banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang tata cara sholat dan wudu seperti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa hal qassara wa hal zada, apakah amalan yang dia lakukan setelahnya itu berkurang atau bertambah? Kalau setelah melakukan sebuah ibadah, amalan kita malah bertambah semangat, ini berhasil ibadah yang sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita berfikir, an tatafakkar. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma tatafakkaru." Kemudian kalian berfikir. Apakah amalan setelah yang kita lakukan tersebut itu bisa menimbulkan hati kita menjadi bersih ataupun yang lain, Seperti contohnya tadi sholat. Sholat itu bisa mencegah kemungkaran dan perbuatan buruk. Bagaimana kok bisa? Kalau misalnya ada orang yang saya sudah sholat, Ustaz, tapi masih juga suka melakukan perbuatan amalan buruk, maka kita katakan sholat Anda berarti belum benar. Sholat yang bisa menghilangkan perbuatan keji dan buruk adalah sholat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ayat yang
pertama. Kemudian ayat yang kedua yang kita bahas adalah surat Ali Imran ayat 190. Iya, surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Dan mereka yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka senantiasa bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi. Dan mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini semua secara sia-sia, batil. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Faqina azabannar. Maka ya, jagalah kami dari azab neraka. Dari ayat ini kita bisa ambil faidah. Yang pertama, bahwasanya surat ini ya adalah awalul ayatil ashri allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kullama istaiqadha min salatil lail. Adalah ayat yang biasa dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun di malam hari. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di malam hari, Nabi membaca ayat ini untuk melakukan salat malam. Maka kita juga berusaha ya, kalau bangun di malam hari, maka membaca ayat ini, yaitu Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Dibaca itu 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Ini dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, pelajaran bisa kita ambil, bahwasanya pada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, pada penciptaan langit dan bumi, pada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, ini menunjukkan bahwasanya keagungan penciptanya. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwasanya keagungan makhluk menunjukkan keagungan pencipta. Allah menciptakan langit yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Allah menciptakan bintang-bintang, menciptakan matahari. Allah menciptakan bulan, ya. Benda-benda di langit banyak sekali. Begitu juga yang di bumi, Allah menciptakan pohon-pohon, menciptakan laut, menciptakan gunung, menciptakan sungai. Yaitu semuanya menunjukkan atas kesempurnaan ya wihdaniyatihi. Kesempurnaan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan maha mampunya Allah. Kamal kudratihi. Dan juga menunjukkan kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna sifat-sifatnya min kulli wajhin, min kulli wujuhin, dari setiap sisi, dari segala sisi tidak ada kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini langit dalam bentuk jamak dan bumi dalam bentuk mufrad. Iya. Dan ini yang sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Adapun langit terdiri dari 7 lapis dan bumi juga demikian, terdiri dari 7 lapis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit. Setiap lapis langit
Ya, jaraknya kata Nabi SAW sejauh 1000 tahun perjalanan. 1000 tahun perjalanan, subhanallah. Begitu juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 86 Allah berfirman, "Kul mar rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arsyil azim." Katakanlah, siapa Rob pencipta langit yang 7 dan Rob arsy yang maha agung. Ini langit ada 7 lapis. Adapun bumi, Allah Subhanahu wa taala biasa menyebutkan bumi dengan lafaz mufrad. Karena yang dimaksud adalah jenis yang mencakup seluruh jenis lapisan bumi. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, isyaratkan dalam surat At-Tolak bahwasanya bumi juga ada 7 lapis. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi yang semisal dengannya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yang dimaksud dengan yang semisalnya adalah dalam sisi bilangan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan 7 lapis bumi. Dari sisi ini saja, dari sisi bilangannya. Adapun dari sisi luasnya, dari sisi yang lain, tentu saja langit lebih luas daripada bumi. Lakinnahunna mislu samawati fil adad wa qad ja'atis sunnah sharihatan fi dzalik. Iya, bahwasanya yang semisal dengan langit dari bumi adalah bilangannya aja 7 lapis. Adapun secara luas ya tentu saja masih lebih luas langit ya. Dan hal ini juga disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Man iqtata'a shibran minal ardi zulman, tawaqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamati min sab'i aradin." Siapa saja yang mengambil tanah orang lain tanpa hak secara zalim, nanti pada hari kiamat dia akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Ini menunjukkan bumi ada 7 lapis. Seperti halnya langit 7 lapis. Tapi luasnya, hakikatnya tentu saja berbeda. Faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah perbedaan malam dan siang. Dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, tentu saja malam itu, ya perbedaan malam dan siang. Malam itu dilihat dari cahayanya redup, tidak ada alias gelap. Adapun siang, ya Allah Subhanahu wa taala jadikan ada cahaya berupa matahari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 12. Allah berfirman, "Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain." Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan menciptakan malam dan siang. Malam dan siang sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Famahawna ayatal lail, kami hapus tanda-tanda malam dengan munculnya matahari sebagai tanda awal siang. Sebagai tanda awal siang. Seakan-akan ya kegelapannya dihapus dengan diterbitkannya matahari. Dengan terbitnya matahari sehingga ada cahaya yang menyinari bumi, sehingga ya manusia di siang hari bekerja, mudah melihat karena mata kita disetting oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat kalau ada cahaya. Kalau gelap gulita kita nggak bisa lihat, tidak bisa melihat. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, perbedaan malam dan siang adalah dari sisi panjang dan pendeknya. Terkadang malam itu lebih panjang daripada siang. Terkadang malam itu lebih pendek daripada siang. Terkadang ada di sebuah negara malam dan siangnya hampir sama, seperti di Indonesia ya. Alhamdulillah. Di dekat garis khatulistiwa itu biasanya malam dan siangnya relatif hampir sama. Kita katakan hampir sama. Tidak sama persis 100% enggak. Hampir sama. Ada negara-negara yang siangnya lebih panjang daripada malam, seperti di negara-negara Eropa. Ya, yang mungkin musim dinginnya lebih panjang ya. Allah jadikan waktu siangnya lebih panjang. Lebih panjang daripada malam. Tapi kalau di negeri-negeri yang panas, gurun, Allah Subhanahu wa taala jadikan malamnya lebih panjang daripada siang. Ya, ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalamnya. Ya, kalau yang negerinya musim dinginnya lebih panjang, ada salju,
Ya, panas matahari menyengat nggak ada masalah, orang dingin, dingin ditambah lagi malamnya lebih dingin, makanya malamnya lebih pendek daripada siangnya. Kalau di negeri-negeri yang dekat gurun pasir, ya malamnya lebih panjang daripada siangnya, karena siang panas luar biasa. Ya, adapun malam ya sejuk, adem, ya sehingga itu maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang ketiga, dari sisi panas dan dingin, tentu saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu ya lebih dingin daripada siang. Wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian pelajaran yang kelima yang bisa kita ambil bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu hanya bisa diperhatikan oleh orang-orang yang berakal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ayatin li ulil albab. Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Albab jamak dari lub. Lub itu adalah akal. Dan mereka ulul albab adalah ashabul ukul. Mereka orang-orang yang berakal. Karena li'annal aqla lubun wal insan bila aklin kusyurun bila lub. Kalau ada orang tanpa akal, hanya kulit saja, nggak ada manfaatnya. Apa yang dimaksud dengan akal? Ya, apakah yang dimaksud dengan akal ini adalah kecerdasan? Jawabannya tidak. Ya, az-zaka syai'un wal aqlu syai'un akhar. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kecerdasan itu adalah suatu yang berbeda dengan akal. Rubba zakiyin nabigin fi zakaihi lakinnahu majnun fi tasarrufatihi. Ada orang yang pintar, cerdas tapi dia gelo. Iya, gila, ya majnun. Ada orang yang berakal dalam secara hakiki, ya dia bisa mempergunakan akalnya dengan baik, ya tidak tidak gila, tapi dia tidak cerdas, ya tapi dia berakal, dia waras, bahasa kitanya gitu ya. Ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecerdasan orang itu berbeda-beda. Ada orang yang subhanallah sangat cerdas, sekali lihat langsung hafal. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sekali dengar langsung hafal. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal makannya sama-sama nasi, sama-sama tempe. Sama. Tapi ada orang yang seperti itu. Sekali lihat, sekali dengar langsung hafal. Ada orang yang dilihat berapa kali, lihat hafalan, dibaca berapa kali, didengar berapa kali, nggak hafal-hafal. Sampai diulang sebanyak mungkin baru dia hafal. Dia butuh juhud, ada usaha. Ya, tapi tidak seperti yang ketiga, ini usahanya sudah maksimal tapi nggak hafal-hafal. Kalau yang kedua, dia ada usaha dan dia bisa hafal. Ya, ini masing-masing memiliki kelebihan ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ada hikmah di dalamnya. Oleh karena itu ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan, mudah mencerna sesuatu, mudah memahami sesuatu, maka bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, mereka disebutnya tidak berakal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berikan tanda-tanda kebesaran Allah, turunkan kitab, dan Allah Subhanahu wa taala sudah utus para nabi dan rasul, tapi mereka nggak mau ikut. Seakan-akan mata mereka buta, telinga mereka tuli, bisu, tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 22, Allah berfirman, "Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun." Seburuk-buruk tunggangan di sisi Allah adalah yang tuli dan buta dan tidak berakal. Orang-orang kafir, mereka tidak menggunakan akal mereka untuk mentafakuri, mentadabburi tanda-tanda kebesaran Allah berupa ya diturunkannya Alkitab dan utusnya para nabi dan rasul. Kemudian faedah yang selanjutnya, yang keberapa ini? Faedah yang ke-6. Faedah yang ke-6 ya. Faedah yang ke-6.
Faedah yang keenam yang bisa kita ambil adalah hendaknya kita senantiasa berusaha untuk mengingat Allah pada setiap keadaan. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi ayatnya sudah kita baca. Hendaknya kita senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan. Dan zikir itu ada dua, zikir mutlak dan zikir muqayyad. Ada zikir yang mutlak kapan saja kita baca. Sebagaimana Nabi SAW kata Aisyah, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Dalam riwayat Imam Tirmizi disebutkan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW lisannya tidak pernah kering dari berzikir pada Allah. Artinya senantiasa zikir. Ini zikir yang tidak ditentukan jumlahnya kapan saja, tapi nggak boleh di WC, ya nggak boleh di tempat tersebut. Yang kedua ada zikir muqayyad dengan bilangan tertentu seperti setelah sholat, ketika ruku, ketika sujud, setelah salam, zikir masuk rumah, keluar rumah, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan zikir yang terikat atau muqayyad dengan waktu dan tempat dan bilangan. Pelajaran yang ke-8 yang bisa kita ambil adalah bahwasanya zikir juga dilihat ada dua sisi. Ada zikir yang sempurna dan zikir yang kurang. Zikir yang sempurna itu adalah zikir yang diucapkan dengan lisan dan ditadaburi di dalam hati. Ini zikir yang sempurna. Dan ini bisa, kalau kita baca istighfar dengan lisan dan hati, ini bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Yang kedua ada zikir nakis. Zikir nakis adalah zikir hanya dengan lisan saja, tapi hatinya lalai. Dan ini banyak dilakukan oleh manusia. Sehingga kalau dia berdoa, ini potensinya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa yang lisannya meminta tapi hatinya lalai. Begitu juga kalau dia mengucapkan istighfar dengan lisan saja, hatinya enggak minta ampun kepada Allah, ini kata para ulama bisa menghapuskan dosa-dosa kecil saja. Dosa-dosa kecil saja. Kemudian syahidnya di dalam ayat ini adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa bertafakkur melihat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya penciptaan langit dan bumi dan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu pasti ada hikmahnya. Tidak ada yang sia-sia, pasti ada hikmahnya. Allah ciptakan nyamuk, ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan sesuatu yang kecil, semut misalnya, ada hikmahnya. Semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu ada hikmahnya. Dan kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina azabannar. Ya Allah, ampunilah, jagalah kami dari azab neraka. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita yang bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Dan juga kita berharap minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari api neraka. Ingat, ketika kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, maknanya adalah kita minta agar jangan sampai masuk ke dalam neraka walaupun sebentar. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, jangan sampai kita masuk ke dalam neraka walaupun sebentar. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal itu. Subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, jagalah kami dari api neraka. Ya, ini dua ayat yang kita baca pada kesempatan kali ini. Sebenarnya banyak ya. Dalam surat Al-Ghasyiyah juga ada tentang penciptaan, bagaimana kita diperintahkan untuk memperhatikan bagaimana unta diciptakan, langit, gunung, bumi, dan seterusnya. Sangat banyak di dalam Al-Quran yang memerintahkan agar kita senantiasa tafakkur atas keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan-ciptaannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.